Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari rancangan skematis yang kami buat berjudul Hydrosmart, Inovasi Sistem Hidroponik DFT terintegrasi dengan pengumpulan air hujan untuk budidaya selada berkelanjutan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Mikraji Sultan, yang kedua ada Muhammad Ikhwan Maulana, dan yang ketiga saya sendiri Malika Tifa Haifan. Outline yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini adalah yang pertama latar belakang, yang kedua ada development diagram, yang ketiga ada dari rangkaian elektroniknya, yang keempat ada mekanik, yang kelima ada casing, dan yang ketujuh ada software yang dari sistem kami. Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari latar belakang. Permasalahan utama dari sektor pertanian saat ini itu adalah keterbatasan air, terutama di daerah rawan kekeringan, dan ketergantungan para petani menggunakan irigasi konvensional yang boros dengan air. Jadi di sini sistem kami yaitu Hydrosmart hadir sebagai solusi yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan pengumpulan air hujan, teknologi DFT untuk efisiensi air. Sistem Hydrosmart ini dapat mengurangi ketergantungan para petani, terutama para petani, pada sumber daya konvensional yaitu irigasi dan mendukung pencapaian SDG 6.4. Di sini ada deployment diagram dari sistem Hydrosmart kami. Yang pertama itu ada Arduino. Arduino sendiri ini berfungsi sebagai kendali atau kontrol dari keseluruhan sistem. Di dalam Arduino itu sendiri ada pin digital dan pin power, di mana pin digital dan analog ini digunakan untuk membaca input dari sensor ultrasonik dan sensor pH yang ada di sebelahnya. Kemudian untuk pin power itu sendiri dia akan menyediakan daya untuk menghidupkan modul-modul atau sensor seperti pompa air, solenoid valve, atau aktuator yang digunakan. Kemudian ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik ini sendiri digunakan untuk mengukur jarak atau ketinggian air dari tangki. Kemudian ada sensor pH air. Sensor pH air itu berfungsi untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasaan air. Jadi tadi di sensor ultrasonik itu akan dihubungkan ke solenoid valve yang dimana akan mengalirkan air di sistem hidroponik ini. Selanjutnya dari sensor pH air itu akan mengirimkan sinyal di mana membaca keasaman atau kebasaan air itu yang ditampilkan pada LCD 16x2 I2C. Selanjutnya untuk aktuatornya sendiri ada pompa air. Pompa air ini sumber energinya itu berasal dari baterai 12 volt. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikraji Sultan. Baik, saya akan menjelaskan rangkaian elektronik dari sistem Hydrosmart. Yang pertama yang digunakan adalah Arduino Uno sebagai microcontroller, kemudian ada breadboard untuk menghubungkan power dan ground dari Arduino supaya bisa dihubungkan ke banyak aktuator dan sensor. Kemudian ada LCD 16x2 dengan modul I2C yang dihubungkan dengan power dan ground ke Arduino ini, ke breadboard yang terhubung ke power dan groundnya Arduino. Kemudian ada pin SDA dan SCL yang dihubungkan ke pin SDA dan SCL di Arduino. Kemudian ada sensor pH yang mana terhubung ke modul sensor pH. Kemudian terhubung ke power dan ground, dan yang ketiganya itu terhubung ke pin analog yaitu pin A1. Kemudian ada sensor ultrasonik HCSR 04 itu terhubung ke pin power dan ground Arduino. Kemudian untuk trigger dan echo-nya itu terhubung ke pin digital 9 dan 10. Kemudian ada
Pompa ini terhubung ke baterai dan relay, yang mana relay ini berfungsi sebagai saklar digital yang supaya bisa dikontrol sama Arduino. Kemudian dia pompa ini yang groundnya terhubung ke negatif baterai, kemudian yang plusnya itu terhubung ke NO dari relay, output NO dari relay yaitu normally open, di mana dia akan secara default akan hidup alat pompanya. Kemudian COM itu terhubung ke positif baterai 12 volt ya. Kemudian dari inputnya relay sendiri itu ada 3. Yang pertama ada ke power, terhubung ke powernya Arduino, kemudian negatif itu atau ground itu terhubung ke groundnya Arduino. Yang terakhir itu ada pin sinyal yang terhubung ke pin digital Arduino. Di sini karena kami pakai 2 relay itu pakai ke pin 7 dan pin 8. Begitu juga dengan solenoid sama seperti pompa terhubung ke relay dan terhubung ke baterai 12 volt. Sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikraju Sultan. Baik, jadi saya akan menjelaskan bagian dari mekanik untuk sistem ini. Jadi pertama terdapat tumbuhan hidroponik yang di bawahnya kami gunakan reservoir untuk menampung air yang akan dialiri ke tumbuhan hidroponik. Jadi untuk mengaliri air di tumbuhan hidroponik itu kami menggunakan solenoid valve. Solenoid valve apabila air dalam reservoir kurang, maka maka solenoid valve akan membuka katup yang mengalirkan air dari toren. Lalu solenoid valve tersebut terhubung terhadap relay yang digunakan baterai. Relay tersebut juga terhubung ke Arduino. Lalu di sini terdapat juga sensor ultrasonik yang memonitoring banyak air di dalam reservoir tersebut. Dan juga kami menggunakan pompa air yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa pompa air ini akan mengaliri air dari reservoir ke hidroponik secara terus-menerus. Untuk menghubungkan pompa dengan Arduino tersebut, kami menggunakan relay dan juga baterai sebagai power supply-nya. Dan kami juga menggunakan sensor pH untuk mengecek kadar keasaman dan basa dari air yang sudah kami tampung tersebut. Untuk mengetahui kadar asam dan basa dari air tersebut, kami menggunakan layar LCD. Lanjut. Lalu di sini ada beberapa casing untuk melindungi sistem kami. Yang pertama ada casing Arduino yang berfungsi untuk melindungi Arduino dari debu, hujan, dan lain sebagainya. Terdapat juga casing LCD. Dikarenakan LCD-nya kami taruh di luar, jadi kami membutuhkan casing LCD untuk melindungi LCD tersebut dari pancaran air hujan. Dan ada casing rangkaian. Casing rangkaian ini terdapat pada pompa, relay, dan baterai. Dan juga kami menggunakan casing rangkaian ini untuk solenoid valve, relay, dan baterai. Jadi kami menggunakan 2 casing rangkaian untuk melindungi rangkaian kami. Sekian dari kami. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Apabila yang kami hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.